Stella mengenakan gaun pengantin dan akan bunuh diri karena dia akan diceraikan oleh suaminya. Saat dia bersiap bunuh diri, Tuhan memberinya kesempatan hidup. Tiba-tiba bel berbunyi. Akhirnya dia batal bunuh diri. Saat dia membuka pintu, dia agak kecewa karena bukan suaminya yang datang. Seorang pria tadi kenal berkata dia telah memesan kamar tamunya dari internet. Stella merasa aneh. Dia ingat sudah menghapus informasi penyewaannya tadi malam. Saat Stella ingin menutup pintu, pria itu menahan dengan kakinya. Berkata akan memberikan uang lebih, tapi Stella menolaknya. Kemudian pria itu memintanya segelas air. Melihat dia basah kuyup dan kedinginan, Stella merasa kasihan dan memberinya minum. Saat pria itu ingin pergi, tiba-tiba berbalik dan mengaku mengenal suaminya Sandro. Stella tercengang, mengira dia temannya Sandro. Akhirnya Stella menyiapkan kamar untuknya. Dia mengirim pesan pada Sandro untuk pulang. Saat dia mengganti spray, sepertinya pria ini sangat familiar area rumah ini. Mungkin dia pernah ke sini, jadi Stella tidak merasa aneh. Kemudian dia mengeluarkan banyak bungkusan aneh dari tasnya. Lalu pria itu mencium baju Stella. Saat mereka ingin makan siang, pria itu melihat Stella mengeluarkan 2 alat makan dan bertanya mengapa putranya tidak ikut makan. Stella terkejut, putranya tidak pernah keluar, bagaimana dia tahu? Pria itu berkata dia melihat dari foto. Stella merasa tidak pernah meletakkan foto putranya. Saat selesai makan, dia mengambil kesempatan duduk samping Stella dan mendekatkan ke Stella. Tingkahnya sangat aneh, tak disangka Sandro pulang. Saat suaminya pulang, Stella langsung menampar dan terus menampar, tapi setelah itu Stella memeluk Sandro dan menangis. Pria itu muncul. Sandro bingung karena dia tidak mengenali pria itu. Tak disangka pria itu langsung memukul Sandro. Stella berusaha melawan, tapi kekuatan Stella tidak sekuat pria itu. Kemudian mengambil bor. Ternyata barang-barang kemarin untuk merakit bor. Saat Stella dan Sandro sadar, mereka sudah terikat di kursi. Kursinya juga dibor di lantai. Mereka mengira pria itu perampok. Berkata di sini tidak ada benda mahal. Pria itu mengeluarkan foto dan diletakkan depan Stella. Itu foto Sandro dengan selingkuhannya. Sandro masih mengelak dan meyakinkan Stella itu bukan dia. Stella sangat kecewa dan putus asa. Dia mencintai Sandro, tapi malah dihianati. Ini juga alasan Sandro ingin bercerai. Tapi Sandro tak merasa bersalah. Berkata dia sudah mencoba mempertahankan pernikahannya, tapi tetap memutuskan melepaskan keluarganya. Mendengar itu, pria itu menampar dan memarahinya dan terus menamparnya. Dan berkata dia sebenarnya adalah anak malang di kamar, yang berarti anak Stella dan Sandro. Anak ini datang dari masa depan. Dia menutup kepala ayahnya dengan plastik agar kehabisan nafas. Ini alasan dia datang, karena di masa depan ibunya memutuskan bunuh diri karena ayahnya selingkuh. Ayahnya memiliki keluarga baru dan dirinya dibuang, pindah ke keluarga angkat. Dia diberi kesempatan ke masa lalu. Pertama, menyelamatkan ibunya. Kedua, membunuh ayahnya. Jadi dia dan ibunya punya hidup yang lebih baik. Stella tidak mempercayai pria itu. Tiba-tiba pingsan. Saat tersadar, dia berhasil melepaskan dirinya dan mendengar teriakan Sandro. Kemudian dia menyelamatkan Sandro, lalu Stella menusuk pria itu dengan pisau. Pria itu tidak marah, karena dia tahu Stella masih tidak percaya. Kemudian dia mencabut pisau itu dan menunjukkan video 30 tahun mendatang. Dalam video, dia membunuh Sandro, juga membunuh istri dan anaknya. Sandro akhirnya percaya dia putranya, tapi semuanya terlambat. Pria itu memasukkan kepala Sandro ke dalam plastik dan kehabisan udara. Sandro akhirnya mati. Pria itu berbaring menunggu hilang, tapi dirinya tidak menghilang. Saat itu Stella berkata dialah yang mengunci putranya, mengira putranya sumber ketidakakuran dia dan Sandro. Mendengar itu, pria itu putus asa. Ibu yang paling dia sayang, ternyata orang di balik ini semua. Dia ingin membunuh Stella, tapi Stella bersembunyi di kamar putranya yang berusia 10 tahun. Pria itu marah. Stella sadar karena dialah yang membuat anaknya seperti ini. Kemudian dia meminta maaf kepada putranya dan memeluk anaknya, menunjukkan cinta kepada anaknya, dan suara itu menghilang. Keduanya keluar kamar, pria itu menghilang. Karena Stella dan putranya telah menyelesaikan ini semua. Pria itu sudah kembali ke masa depan. Stella juga akhirnya mengerti. Semua harus dihadapi bersama juga tumbuh bersama. Perhatian dan cinta dapat menyembuhkan ini semua.